Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir pada pengajian rutin di tempat yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di sini merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga diampuni dosa dan kesalahan kita, dimudahkan segala urusan kita, dan diperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah majelis kita, sholat kita pada hari ini itu pahalanya double-double. Ada yang tahu kenapa? Karena hujan. Betul. Allah berfirman jazaa'u wifaqa. Para ulama membuat kaidah al-jazaa'u min jinsil amal. Pahala suatu amalan itu tergantung dengan usaha yang dilakukan. Semakin berat usaha, semakin berat rintangan dan tantangan di dalam melaksanakan ibadah, itu pahalanya semakin besar. Jadi insya Allah ya, majelis kita, sholat kita pada malam hari ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akan kembali melanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, pembacaan kitab Fusulul Adab wa Makarimul Akhlaq ya. Pasal-pasal tentang adab dan akhlak-akhlak yang baik, yang ditulis oleh Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kita baca saja ya, karena waktunya cukup ringkas nggih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa min makarimil akhlaqi at-taghafulu an zuhuri masawi'in nas wa ma yabdu fi ghafalatihim ya. Kata beliau Ibnu Aqil rahimahullah, termasuk akhlak-akhlak yang baik adalah at-taghaful. Apa itu at-taghaful? Ya, kalau bahasa kita napa nggih? Cuek. Ya, pura-pura tidak tahu dengan kekurangan, aib atau kesalahan orang lain. Ya, jadi wis napa nggih? Cuek aja dengan kesalahan orang lain. Ya. Termasuk aib-aibnya orang lain, udah biarin aja, itu urusan orang lain. Kita mendingan ngurus diri sendiri. Makanya kata Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullahu taala, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, salah satu tanda-tanda hamba itu dicintai oleh Allah, tanda-tanda orang itu baik, tanda-tanda orang itu termasuk hamba-hamba pilihan Allah adalah basarahu bi'uyubi nafsihi. Allah menyibukkan dia dengan aibnya dia sendiri, tidak terlalu mengurusi urusan atau aib atau kekurangan orang lain. Maka sikap taghaful, bahasa Arab taghaful, itu ada 3 ya, penjelasannya dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah tidak mencari kesalahan orang lain yang belum diketahui. Itu yang pertama. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain yang belum diketahui. Kemudian yang kedua, memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain yang telah berlalu. Kemudian yang ketiga, memaklumi kekeliruan ya, orang-orang yang berbuat salah, terutama misalnya anak-anak atau orang yang belum
paham, itu dimaafkan. Ini adalah intisari dari sifat taghaful. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, dan memberi memaklumi kesalahan orang lain yang belum tahu, atau misalnya anak-anak dan lain-lain. Ini adalah salah satu bentuk akhlak yang mulia, yang mungkin zaman sekarang sedikit yang memiliki sifat ini. Sedikit yang memiliki sifat ini. Bahkan kebanyakan di antara kita kaum muslimin senang mengorek-ngorek kesalahan orang lain, yang tidak salah dicari kesalahannya, padahal dirinya banyak sekali kekurangannya. Makanya ini termasuk taghaful, ini adalah merupakan salah satu akhlak yang mulia. Min kasfi auratin aw khuruji rihin laha sautun aw rihun wa man sami'a dzalik fa adhara tarasha aw an-nauma aw al-ghaflata liyuzila khajalal fa'il kana dzalika min makarimil akhlak. Termasuk bentuk taghaful adalah ketika kita tidak sengaja melihat kekurangan atau aib atau hal-hal yang memalukan pada orang lain, itu pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak dengar. Pokoknya nggak usah diurus. Kalau tidak sengaja melihat hal-hal yang memalukan menimpa pada orang lain. Contohnya di sini min kasfi aurat, tersingkapnya aurat, seperti itu. Dah pura-pura nggak tahu saja. Saya pernah pengalaman itu, bukan saya, teman, naik motor cowok pakai sarung, pas turun tidak sengaja kelihatan auratnya, soalnya nggak pakai celana dalam. Akhirnya yang lain ketawa, ketok seperti itu. Harusnya nggak usah pura-pura nggak tahu aja. Pokoknya orang apa-apa aku. Ini akhlak. Atau ada orang sebelah kita, teman kita, siapapun misalnya buang angin kentut, pokoknya nggak usah pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak dengar. Ini termasuk akhlak, dan ini dipraktekkan oleh para ulama salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu. Di antara ada namanya ulama itu Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, beliau seorang ulama besar, seorang mufti. Beliau membuka majelis yang majelis takon, tanya jawab, semua boleh bertanya. Akhirnya suatu saat ada seorang wanita yang maju ke depan tanya sama Hatim al-Asam. Assalamualaikum, saya mau tanya gini. Di tengah wanita tersebut bertanya, tiba-tiba nggak sengaja ngentut, keras, nggak sengaja, Pak. Apa yang dilakukan Hatim al-Asam? Ketawa? Enggak. Beliau tenang. Tahu semua, dengar kok, yang lain lihat. Cuma apa yang dilakukan Hatim al-Asam? Beliau bilang, irfa'i sautik. Rakrumu, keraskan suaramu, pura-pura budek. Ini beneran. Jadi demi menjaga perasaan wanita tadi, Hatim al-Asam itu pura-pura budek. Padahal dengar, seruangan dengar semua kok, dan beliau nggak budek. Kok tiba-tiba Asam itu tuli, kok tiba-tiba Hatim al-Asam ini kok budeknya piye gitu kan? Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok irfa'i sautik. Dan beliau seperti itu, pura-pura ngapunten budek atau tuli sampai wanita tersebut meninggal dunia. Bayangkan. Jadi sampai ketika beliau sudah meninggal, baru salah satu muridnya bertanya, wahai Hatim, apakah benar kamu ini al-Asam tuli? Enggak. Sesungguhnya saya seperti ini menjaga perasaan wanita dulu yang pernah bertanya sama saya. Bertahun-tahun dia pura-pura tuli demi menjaga perasaan seorang ibu-ibu yang bertanya seperti itu, karena sudah tua. Ini salah satu contoh sifat taghaful, yaitu cuek, masa bodoh dengan kesalahan orang lain, tidak mencari kesalahan, memaafkan, dan tadi seperti itu. Selesai pembahasan taghaful, kita akan masuk pada pasal yang baru. Ini pasal baru berkaitan dengan fitrah atau kebersihan.
Qala al-musannif rahimahullahu taala faslun fasal wa asyratun minal fitrati, ada 10 termasuk bagian dari fitrah atau kebersihan di dalam Islam. Islam ini sangat memperhatikan kebersihan, ya. Bahkan Rasul mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci itu adalah salah satu bagian dari keimanan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang suka bersuci. Ayat ini turun kepada, dulu di zaman Nabi itu ada sebagian sahabat yang senang istinja menggunakan air. Padahal istinja, cebok, cawe itu kan dengan batu cukup. Tetapi ada sebagian sahabat itu rela mencari air jauh agar bersih, dipuji sama Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan. Ya, Islam mengajarkan kebersihan. Kalau ada umat Islam yang tidak bersih, berarti yang salah Islamnya atau umat Islamnya? Umat Islamnya. Maka dalam menghukumi sesuatu itu hukumi antara pemeluk agama dan agama suatu hal yang beda. Ya. Kalau ada umat Islam, negara Islam kok kotor, ya itu berarti belum mengamalkan ajaran Islam. Yang salah bukan ajaran agamanya, tetapi ya orangnya tadi. Nah, ada 10 termasuk bagian dari fitrah atau kebersihan. Ya, yang mana dimaksud dengan fitrah ini adalah al-khisalul lati yatakammalu bihal mar'u hatta yakuna ala afdalis sifat. Sifat yang selayaknya dimiliki seorang muslim agar agar sempurna. Ya, sempurna untuk lahirnya, hatinya dan batinnya. Jadi bersih hatinya dan bersih luarnya juga. Ada 10, ya. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashrun minal fitrah. Ada 10 bagian dari fitrah atau kebersihan. Qassus syarib, ya. Yang pertama adalah memotong kumis. Wa i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Wasiwak, siwak, sikat gigi. Wastinsyaqul ma, memasukkan air ke dalam hidung. Wa qassul adhafir, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, membersihkan jari-jari. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, memotong bulu kemaluan. Wantiqasul ma, yakni al-istinja, kemudian istinja, ya. Qala rawi nasitul asyirah illa an takunal madmadah. Aku lupa yang 10 apa? Kemungkinan adalah madmadah, kumur-kumur. Seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Wa asyratun minal fitrah, ada 10 bagian dari kebersihan. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad. 5 di kepala, 5 di badan. Jadi 10 kebersihan dalam Islam. 5 itu di kepala, 1 tok 5 itu di kepala, 5-nya lagi di badan. Apa saja? Yang pertama, fallati fir ra'si, maka yang di kepala apa saja? Al-madmadah wal istinsyaq, madmadah dan istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini termasuk bagian dari kebersihan. Seperti itu. Nah, tentunya kita tahu bahwasannya kumur-kumur atau madmadah dan istinsyaq itu dilakukan ketika apa? Wudu. Baik ketika wudu mau sholat atau ketika mandi besar disunahkan juga wudu dan lain-lain. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah tata cara yang paling sempurna, tata cara yang paling bagus di dalam madmadah dan istinsyaq, di dalam kumur-kumur dan memasukkan air di dalam hidung. Ya, tata cara yang paling bagus, yang paling sempurna, yang pahalanya paling besar, itu ulama menyebutkannya namanya al-jam'u, yaitu menggabungkan. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ketika beliau
mensifati bagaimana wudunya Nabi. Kemudian beliau mencontohkan tsumma madmada wastanshaqa min kaffatin wahidatin fa'ala dzalika thalathan. Nabi itu kalau madmadah dan istinsyak itu pakai satu tangan yang kanan, ya, ngambil air, kemudian kumur-kumur dan istinsyaknya itu jadi satu, Pak Bu. Jadi misalnya nggih, kalau saya contohkan di sini kan basah nanti karpet. Jadi ini dibayangke mawon, ambil air satu tangan kanan, separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk hidung, dibuang bareng. Ini cara yang paling bagus dan yang paling sempurna di dalam madmadah dan istinsyak. Yang paling bagus, yang paling sempurna, yang pahalanya paling banyak, seperti itu. Sudah ada yang mengamalkan bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu? Sudah ya? Kebanyakan belum. Ya, dibiasakan. Awal-awal memang agak sulit. Poiso, banyu sithik kok bisa. Ya. Jadi ambil air separuh untuk hidung, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung, keluarkan. Satu, ambil lagi. Dua, tiga. Ini cara yang paling bagus, cara yang paling pahalanya paling banyak. Adapun yang biasa kita lakukan 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa, boleh kok, nggak salah, nggak boleh. Ulama sepakat boleh, tetapi kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi, tentunya pahalanya lebih besar yang pertama. Makanya karena sekarang kita lagi belajar ilmu, ya, salah satu ciri ilmu yang bermanfaat itu diamalkan, ya. Makanya kalau bisa mulai sekarang, kan ini sudah wudhu, ya, berarti mulai besok subuh, wudhu subuhannya sudah cara yang tadi. Pripun sakit, ya? Insya Allah dicoba, ya. Jadi ambil air separuh buat mulut, separuh buat hidung, buang. Satu, seperti itu. Satu tangan saja. Itu wudunya Nabi, ya. Maka cara madmadah dan istinsyak yang paling bagus adalah seperti itu, ya. Di dalam beberapa hadis, salah satu faidahnya terutama ketika bangun tidur adalah selain membersihkan itu juga bisa mengusir setan, ya. Karena ketika kita tidur itu ada setan yang hinggap di hidung kita dan lain-lain. Kalau kita istinsyak itu keluar setannya, seperti itu. Tentunya itu kalau nggak berdoa. Tadi kalau berdoa ada hadis yang mengatakan kalau kita berdoa terutama membaca ayat kursi itu dijaga sama malaikat sampai pagi, seperti itu. Ini yang pertama, ya. Pertama dan kedua. 5 di kepala. Pertama madmadah, kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Yang ketiga as-siwak. Apa itu siwak? Siwak itu adalah dalqul asnan bi syai'in khashin. Menyikat gigi dengan sesuatu yang keras. Kalau dulu di zaman Nabi, siwak itu pakai kayu yang namanya kayu arok, yang sekarang dijual-jual, ya, di toko-toko oleh-oleh haji, oleh-oleh umroh, termasuk kalau jenengan haji dan umroh, Allahumma amin, ya, beli kayu itu kayu arok. Itu kayu yang dipakai Nabi untuk bersiwak, ya, kayu yang dipakai Nabi untuk bersiwak, seperti itu. Kalau pakai yang lain boleh, boleh. Dulu sahabat gak semua pakai kayu arok, ada yang pakai kayu zaitun, ada yang pakai pelepah kurma. Ya, kita boleh pakai apa namanya, debok boleh, debok pisang, ya, pohon mangga. Ya enggak, kalau zaman sekarang sudah ada namanya sikat gigi. Loh boleh, sikat gigi boleh, sama aja. Sikat gigi zaman sekarang itu yaqumu maqamas siwak, itu seperti siwak. Cuma bedanya kurang praktis itu aja. Kalau siwak kan kayu, bisa dikantongi kemana-mana. Kalau jenengan ngantongi sikat gigi, ya wagu. Sholat ngantongi sikat gigi, Pak. Kalau siwak kan praktis, tetapi sikat gigi zaman sekarang itu hukumnya sama dengan siwak. Karena ulama sepakat yang penting syai'in khashin, sesuatu yang keras dan bisa membersihkan gigi itu dihukumi hukum siwak. Ini pahalanya besar, ya. Rasulullah mengatakan
As-siwaku madharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Wa maradatul lirrabb, dan mendatangkan ridhonya Allah. Makanya kata para ulama, ya, kata para ulama, orang yang rajin bersiwak, ya, diniati ibadah. Ingat, diniati ibadah, bukan cuma sikatan nggak niat apa-apa. Ya, itu sikatan biasa. Sikatan, siwakan, diniati ibadah, nanti mudah ketika meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Ini kata sebagian ulama. Kalau kita sering bersiwak, sering membersihkan gigi kita, diniatkan ibadah, itu nanti mudah lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, kapan saja bersiwak itu? Bersiwak itu dianjurkan di banyak tempat. Pertama, ketika bangun tidur, ya. Ini berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, idza qama minal lail, kalau Nabi itu bangun tidur, yasusu faha bisiwak, beliau menyikat giginya dengan siwak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi pertama, ketika bangun tidur, kan jenengan ketika bangun tidur diupayakan sikat gigi. Ingat, diniatin apa? Ibadah. Jadi bukan cuma sikat gigi biasa. Diniatkan sekarang saya sikat gigi itu ibadah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya. Yang membedakan sikat gigi ibadah sama sikat gigi biasa apa, Pak? Niat. Maka diniatkan ibadah. Itu pertama, ketika bangun tidur. Yang kedua, ketika wudhu. Ketika wudhu itu juga disunnahkan. Dalam hadis dikatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu. Nabi itu pengennya sebenarnya mewajibkan siwak sebelum wudhu, tapi kasihan sama umat Nabi. Ya nanti berat, ya udah nggak jadi, nggak wajib, sunnah saja. Maka sebelum wudhu disunnahkan untuk sikat gigi. Kapan? Ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan sebelum wudhunya, jadi sebelum wudhu siwakan atau sikat gigi, ya. Ada yang mengatakan setelah ghuslul kaffain, setelah membasuh tangan baru siwakan. Terserah milih yang mana. Kalau yang cocok, yang enak ya yang pertama, yaitu sebelum wudhu. Itu bisa digabung dengan sunnah siwak bangun tidur. Jadi kita bangun tidur, ya, berdoa, terus kita masuk kamar mandi, ambil sikat gigi, diniati dua. Ini siwakan bangun tidur plus siwakan sebelum wudhu, boleh, ya. Baru setelah itu wudhu, diniati. Yang penting niat. Innamal a'malu binniyat. Diniati, ini siwak ibadah, ini sikatan ibadah, seperti itu. Kemudian sebelum ketika bangun tidur, sebelum wudhu, sebelum sholat. Kalau ini nggak bisa kecuali dengan yang kayu. Maksudnya sebelum sholat ini adalah beberapa saat. Jadi sebelum, ketika iqomah, ketika berdiri pakai kayu. Itu nggak bisa kecuali pakai yang kayu. Kalau jangan pakai yang sikat gigi zaman sekarang juga bisa sebelum ya, seperti itu. Kemudian kapan lagi? Ya, banyak beberapa tempat, ya. Ketika bau mulut mulai berubah, itu juga disunahkan untuk bersiwak, ya. Itu tentang bersiwak, ya. 3 ya, udur kumur, istinsyak, siwak. Kemudian yang berikutnya adalah waqassus syaribi, memotong kumis, ya. Ini perkataan Nabi, qasus syarib, memotong kumis. Di sini ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dipotong di sini, apakah sampai habis, apakah disisakan? Ada 2 pendapat dalam masalah ini, ya. Pendapat yang pertama, ini al-qaulul awal wa huwa madhabul malikiyah wasyafi'iyah wa qaulun fi madhabi Ahmad, ya. Madhab Maliki dan Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bahwasannya yang dimaksud dengan memotong kumis adalah memotong sebagiannya saja, tidak sampai habis, cuma ditipiskan saja, ya. Ini nggak sampai habis. Ini sekedar apa? Sekedar apa? Bibirnya kelihatan. Karena orang Arab itu, Pak, kalau misalnya kumisnya tebel itu nutupi bibir,
ya, nutupi bibir tebal. Makanya pendapat yang pertama cukup ditipiskan sekiranya bibirnya kelihatan. Yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta riwayat lain dari Imam Ahmad adalah al-haffu, yaitu dihabiskan, ya, benar-benar habis kumisnya. Ya, ini berdasarkan hadis ahfus syawarib, ya, habiskan kumis. Maka di sini ada perbedaan hadis, perbedaan pendapat. Nah, pendapat yang pertengahan adalah qaulnya Imam At-Tabari. Beliau mengatakan silahkan pilih yang mana saja. Mau ditipiskan boleh, nggak usah habis banget. Mau dihabiskan nggak ada masalah. Ya, yang penting jangan sampai panjang sekali, apalagi sampai muter-muter. Ya, apalagi sampai menutupi mulut, itu nggak bagus. Ya, itu orang pun melihatnya kok gimana, apalagi kalau habis makan atau minum pasti nyangkut. Ya, makanya ditipiskan atau dihabiskan boleh, terserah bapak-bapak jenengan lebih ganteng yang mana, antara kumisnya tipis atau kumisnya habis. Kalau lebih ganteng tipis ya monggo, kalau lebih ganteng habis ya silahkan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa i'fa'ul lihyati, membiarkan jenggot. Jadi bukan memanjangkan ya Pak, bukan. Gak ada dalil memanjangkan jenggot, gak ada. Karena kalau memanjangkan itu berarti nopo? Harus panjang, gak harus panjang. Membiarkan. Wis tukule sepiro ben kewae. Mau pendek, mau panjang silahkan. Ini ulama berbeda pendapat. Apa hukumnya wajib, apakah sunnah? Saya jelaskan nanti ya. Memelihara jenggot atau membiarkan jenggot, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Setidaknya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, ya, bahwasannya membiarkan jenggot, bukan memanjangkan, membiarkan tumbuh jenggot, tidak memotongnya, itu hukumnya adalah wajib. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Berarti kalau dipotong berdosa? Ya berdosa. Menurut 2 imam tadi, ya, berdosa. Dalilnya apa? Ini dalilnya, ya, arhul liha, biarkanlah jenggot tumbuh. Ya. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasannya memelihara jenggot itu tidak wajib, hanya anjuran. Ya, kenapa? Ada dalil, ada hadis dari Imam Tirmidzi, ini dari Amr bin dari Amr, saya lupa rawinya ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min lihyatihi, ya, min ardiha wa tuliha. Beliau pernah melihat Nabi itu merapikan jenggotnya. Jadi tidak sampai terlalu panjang, tapi dirapikan. Ya, ini dalil bahwasannya memelihara jenggot itu tidak wajib, tetapi hanya anjuran, seperti itu. Ya, ini pendapat yang kedua, pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan ini saya yang condong dengan ini, nggak wajib. Jadi misalnya jenggotan ya nggak bagus, kalau enggak pun nggak berdosa, seperti itu. Ibnu Umar juga sama. Ibnu Umar itu beliau memelihara jenggot, cuma dirapikan. Beliau itu setiap misalnya jenggotnya lebih dari genggaman tangan dipotong. Ya, udah terlalu panjang diambil, dicukur selebihannya, seperti itu. Jadi enggak dibiarkan panjang sekali, enggak. Ini Ibnu Umar. Hasan al-Basri juga sama, ya, tabi'in beliau. Beliau juga merapikan jenggotnya, seperti itu. Yang jelas pendapat yang kedua ini memotong jenggot tidak berdosa, ya, hanya makruh saja. Pendapat yang ketiga, ini pendapat sebagian kecil ulama. Sebagian kecil ulama bahwasannya memelihara jenggot itu bukan termasuk sunnah, tapi hanya kebiasaan orang Arab. Maka Nabi memerintahkan seperti itu agar menyelisihi orang-orang musyrik. Ya, maka memelihara jenggot itu bukan termasuk bagian dari agama, hanya adat budaya orang Arab, seperti pakai imamah atau udeng-udeng. Itu kan orang Arab semua pakai, mau yang Islam mau yang enggak, semua pakai, itu budaya. Ini pendapat yang ketiga. Memang ada beberapa ulama yang
mengatakan demikian. Yang penting ya kita boleh pilih salah satu, yang kita pegang salah satunya. Yang penting jangan menjelekkan yang lain, jangan menyalahkan. Ya, yang jenggoten bilang gak jenggoten lah, anak orang duwe jenggot, oh banci misalnya seperti itu, gak boleh. Yang tidak jenggoten jangan bilang, oh jenggoten kayak wedus mbek. Gak boleh. Yang penting tidak boleh saling menyalahkan. Selesai, kita pilih yang mana silahkan. Ya, kalau saya pribadi milih memelihara jenggot itu hukumnya anjuran. Ya, tapi kalau memotongnya tidak sampai haram seperti itu, makanya agak panjang. Ini kalau saya dengan panjang, Pak, mungkin udah segini mungkin. Ya, udah segini mungkin. Karena saya dari SMA itu sudah seperti ini, dari SMA lumayan, kelas 3 itu udah panjang. Tapi saya rapikan, ya, sebulan sekali ya dipotong. Seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar sebulan sekali dipotong. Dalam artian kalau sudah panjang dirapikan seperti itu. Jadi 5, ya, 5 di kepala. Kemudian 5 di badan, ya. 5 di badan. Apa saja? Wallati fil jasad. Adapun 5 yang di badan, halqul anah, memotong bulu kemaluan. Ya. Sunnahnya adalah berdasarkan asar dari Anas, ya. Bagusnya seminggu sekali. Yang penting jangan sampai 40 hari tidak dipotong. Itu udah batas maksimal 40 hari. Lebih dari itu makruh. Enggak berdosa, enggak. Tapi makruh, kurang bagus. Ya. Jadi paling apa ya? Paling banyak itu, paling tenggang yang paling banyak adalah 40 hari sekali. Ya, seperti itu. Halqul anah, memotong bulu ya kemaluan, seperti itu. Setiap minggu bagus, terutama hari Jumat. Kalaupun tidak setiap minggu, minimal 40 hari sekali. Jangan sampai lebih dari 40 hari tidak dipotong, ya. Seperti itu, apalagi bertahun-tahun. Seperti itu. Wanatful ibtain, mencabut bulu ketiak. Lafadznya dari Nabi natfu, mencabut. Anjurannya memang dicabut. Bukan dipotong, bukan digunting, tapi dicabut. Kalau bulu kemaluan tidak dicabut, halq, dipotong. Ya, kalau bulu ketiak, ya, yang ada di ketiak itu dicabut. Seperti itu. Karena apa? Ya, karena lebih memperlambat tumbuhnya. Kalau dipotong itu akan semakin lebat. Makanya sunnahnya kalau bulu ketiak itu dicabut. Sama, dianjurkan seminggu sekali, jangan lebih dari 40 hari. Maksudnya jangan sampai 40 hari lebih tidak mencabut bulu kemaluan. Bulu apa? Ketiak, seperti itu. Wa taqlimul adhafir, kemudian memotong kuku itu juga sama sunnah. Bagusnya seminggu sekali, terutama hari Jumat, ya. Kemudian kita mungkin di antara jenengan pernah baca tata cara. Misalnya Imam Nawawi mengatakan sini telunjuk, sini. Nah, ini semua tidak ada hadis yang sahih. Yang penting apa? Yang penting diusahakan kanan dulu, ya. Karena Nabi itu yuhibbut tayammun, senang memulai dari yang kanan. Adapun caranya mau yang mana sih terserah. Mau kelingking dulu, mau jempol dulu, mau jari manis dulu, jari tengah boleh. Yang penting dari kanan, ya. Kanan dulu, tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, kaki kanan dulu, kaki kiri, seperti itu. Ya, ini juga bagusnya seminggu sekali, terutama hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan hari Kamis juga sudah disunnahkan, seperti itu. Ya. Khalqul anah, natful ibtain, taqlimul adhafir, istinja. Istinja itu apa? Cebok itu juga jelas, ya. Bahkan hukumnya wajib. Ya, istinja itu hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Karena orang kalau habis buang air besar atau buang air kecil tidak istinja, otomatis sholatnya tidak sah. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan ada seorang yang kena siksa kubur. Kenapa? Karena kalau istinja tidak bersih. Maka hati-hati, ya. Dalam istinja usahakan sudah bersih. Yang terakhir adalah al-khitan, khitan sunat, ya. Itu hukumnya juga wajib bagi laki-laki, ya. Bagi laki-laki hukumnya wajib.
Bagi perempuan, ya, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat adalah tidak wajib, karena dalilnya terkhusus pada laki-laki, seperti itu. Ini adalah 10 ya, 10 kebersihan dalam Islam. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Kita ulang ya, 5 di kepala, 5 di badan. Yang di kepala apa mawon? Kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, kemudian memotong kumis atau memendekkan, bersiwak, kemudian memelihara jenggot. Ada khilaf ya tadi, ada perbedaan. Terserah dengan pilih yang mana, seperti itu. Kemudian yang kelima, di badan, memotong kuku, memotong bulu kemaluan, memotong bulu, mencabut bulu ketiak, kemudian sunat dan istinja. Ada yang wajib 2, sunat bagi laki-laki dan istinja. Ini adalah 10 ya adab kebersihan di dalam Islam ya. Monggo, misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan materi, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan ditanyakan. Boten-boten? Nggih. Iya. Nggih. Mencabut dengan krim ya, wax namanya kalau salah ya. Ya, ditempelkan nanti ngeras, cabut. Ya boleh-boleh aja. Malah itu inovasi namanya, ya. Inovasi. Kita sama Nabi itu disuruh inovasi dalam hal dunia. Dalam masalah di dunia disuruh kreatif dan inovatif. Maka itu termasuk hal-hal yang memudahkan. Boleh, ya, boleh seperti itu. Boleh-boleh saja. Malah memudahkan, ya. Seperti itu. Sejenis wax ya, sejenis taruh, nanti kering, cabut, selesai. Boleh, nggak ada masalah. Seperti itu. Malah memudahkan. Karena kalau satu-satu lumayan lama, seperti itu. Dan juga kadang sakit, ya. Gitu. Ingatkan ya, wallahu a'lam. Monggo, ya. Kalau tadi nggih mencukur bulu ketiak, tidak mencabut, apakah mendapatkan kesunahan? Ya, tetap mendapatkan aslus sunnah, mendapatkan pahala sunnah, walaupun mungkin kurang sempurna. Cuma mendapatkan iya, dapat pahala iya, dapat aslus sunnahnya dapat. Walaupun mungkin nilainya tidak 100, mungkin 90 seperti itu. Karena lafadznya Nabi natfu, mencabut. Maka kalau mengerok, ya dapat pahala dapat, ya. Cuma mungkin kurang sempurna. Kayak tadi mat-matul istisyak, kumur-kumur. Yang cara Nabi itu seperti apa? Gini. Ya, kalau yang cara kita boleh, pahala, berpahala. Cuma mungkin pahalanya kurang banyak. Seperti itu, ngerti nggih? Karena namanya amal ibadah itu ya tafawat, berbeda-beda, ya. Tergantung tadi, ya, terkadang sama-sama berpahala, nilainya di sisi Allah beda. Ngerti nggih? Wallahu a'lam. Monggo. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, ada beberapa ulama menganjurkan ya sisa potongan kuku, sisa potongan rambut itu dikubur, ya. Tetapi tidak ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini hanya anjuran. Anjuran kenapa? Biar bersih gitu aja. Biar, karena kalau dikubur kan bersih, ya nggak kemana-mana. Apalagi rambut. Ya, rambut kalau dibuang kan kemana-mana. Makanya dikubur saja biar tidak kemana-mana. Ini anjuran saja. Anjuran, tetapi ya boleh diamalkan, boleh tidak. Karena tidak ada hadis khusus dari Nabi anjuran tentang tadi mengubur, nggak ada. Yang jelas itu lebih bersih gitu aja. Seperti itu. Kata Ibu, jadi tidak sampai sunnah, tidak, hanya anjuran sebagian ulama karena itu memang lebih bersih gitu. Ya, nggak harus pun nggak apa-apa. Nggak seperti itu, nggak ada masalah. Kata Allahu a'lam. Oke. Oh iya. Kalau apa? Kemaluan sampai habis. Ya, halqul anah sampai habis. Anjurannya adalah sampai habis. Seperti kalau kumis tadi ada khilaf.
ya. Kalau kumis ada khilaf, yaitu antara sampai habis atau tidak, seperti itu. Kalau anah itu sampai habis, anjurannya sampai habis. Oke. Kalau cek napa nggih? Nggih, monggo Pak. Di model. Oh iya. Di kelabang, nggih. Iya. Memanjangkan rambut. Iya. Nggih. Menghias apa? Menghias jenggot nggih. Ya, apa dimodif. Ya. Intinya ya, Rasul ini memerintahkan ya, menyunahkan memelihara. Ini maksudnya apa? Biar terlihat bagus. Biar terlihat bagus, rapi dilihat ya. Bahkan sebagian ulama, kalau nggak salah Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bagi yang memelihara jenggot pun itu harus tetap rapi. Jangan panjang berantakan, nggak bagus. Kalau memelihara pun dirapikan, enak dilihat gitu loh. Nah, kalau misalnya dimodifikasi biar rapi, kalau biar rapi nggak apa-apa. Cuma kalau biar nyentrik sebaiknya jangan. Ya disasak misalnya jenggotnya, ada di kelabang ya, di muntir-muntir. Kalau dikucir ini masih apa ya, masih rapi kayaknya ya. Kalau sampai dah aneh-aneh itu nggak perlu ya, seperti itu. Kalau sampai haram enggak, sampai haram enggak. Terus yang kedua tentang batasan rambut, Nabi itu rambutnya pernah panjang, pernah pendek, pernah segini, pernah agak panjang lagi. Jadi memang tidak ada perintah khusus rambut kita seperti apa, nggak pernah. Nabi pernah panjang, pernah pendek, ya. Pernah panjang, pernah pendek. Kalau kita mau niru Nabi ya silakan, pernah panjang, pernah pendek juga. Yang jelas pernah sebahu, pernah setelinga juga pernah, seperti itu. Ya, makanya kalau para ulama mengatakan hal-hal yang seperti itu maksudnya jibilah. Jibilah itu adalah kebiasaan manusia pada umumnya. Kita boleh niru, tapi nggak harus, nggak ada masalah. Ngerti nggih? Wallahu a'lam. Monggo, Bapak-bapak. Nggih. Oh iya. Semir rambut, pertama sebelum kita bahas semir rambut diperhatikan bahannya, nggih. Jangan sampai bahannya adalah bahan yang membuat lapisan di rambut. Maksudnya melapisi rambut. Soalnya apa? Nanti wudhu kita atau mandi wajib kita nggak sah. Ya, hati-hati. Kalau bahannya warnanya itu tidak sampai membuat lapisan di rambut, contoh yang alami itu nggak apa-apa. Ya, terutama kalau warnanya selain hitam. Kalau selain hitam nggak masalah. Ulama sepakat kalau warna merah atau warna kuning itu boleh. Ya, itu boleh seperti itu. Kalau warna hitam itu ada perbedaan di antara ulama. Syafi'iyah mengatakan haram, sebagian yang lain mengatakan makruh. Pendapat yang hati-hati adalah sebaiknya tidak disemir hitam. Kalau mau semiran selain hitam. Dan kalau bisa pakai yang alami. Warna dasar atau warna dasar rambut atau warna hitam. Maksudnya ada orang yang warna dasarnya pirang. Nggih. Hitam. Oh, warna dasar atau hitam nggih? Ya. Yang apa? Yang dilarang ya, oleh Syafi'i itu hitam. Ya, hitam. Seperti itu. Tapi selain warna hitam boleh. Yang penting jangan aneh-aneh. Jangan hijau, pink. Nah, ini para ulama nanti masuknya dalam bab tasyabbuh bil fusaq. Meniru-niru orang yang kurang baik. Karena kan semiran hijau itu kan kurang bagus. Ya, makanya kalau warnanya masih normal, kalau zaman Nabi itu sahabat semirannya pakai pacar, pakai hina alami, warnanya merah sama coklat. Ya, kalau bisa kita pun kalau mau semiran pakai yang itu, pakai pacar itu, pakai hina itu, karena itu alami. Ya, dan warna yang dibuat adalah warna merah atau coklat. Kalau hitam sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Betul nggih? Wallahu a'lam. Nanti ada insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang ini, tentang apa? Tentang natfus syait, mencabut uban termasuk semir. Itu dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nanti ada ya Pak. Pada pertemuan berikutnya ini khusus pembahasan tentang hukum mencabut uban
baik uban di rambut, uban di jenggot, ya, atau dan juga masalah semir ada dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Itu monggo. Kurang ya. Ya. Kalau tangan dua, bisanya tangan dua ya nggak ada masalah. Ya. Kalau bisa tangan dua nggak ada masalah. Tapi memang tadi nggih, ibadah itu ya tafawat, ada level-levelnya. Kalau mau paling levelnya paling tinggi ya kayak Rasul persis. Kalau belum bisa nggak ada masalah. Bisa tangan dua separuh air untuk mulut, untuk hidung separuh, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tetap dapat pahala sunnah, ya. Walaupun mungkin tidak sesempurna yang paling pertama, ya seperti itu. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tetapi memang pahalanya mungkin tidak sebesar yang pertama tadi. Ngerti nggih? Wallahu alam. Karena kalau tangan satu itu kita mengumpulkan dua kesunahan. Yang pertama adalah sunnah mengikuti Nabi, karena Nabi itu kalau wudu seperti itu. Yang kedua sunnah tawassut fi isti'malil ma, hemat air. Nabi mengatakan pada sahabatnya, wahai sahabat, kalau kamu di pinggir laut tetap hemat air ketika wudu, walaupun di pinggir sungai, walaupun di pinggir laut. Jadi wudu itu sunnahnya adalah hemat air. Nah kalau kita pakai satu tangan kan lebih hemat, seperti itu. Walaupun tidak ada larangan pakai dua, itu nggak ada larangan, nggak ada masalah. Cuma kalau pakai satu tangan itu lebih hemat, ya seperti itu. Dan wudunya Nabi itu berapa Pak? 1 mud. Nabi itu wudu itu kurang lebih cuma 1 mud, kurang lebih ya mungkin sekitar berapa mili ini? 400 mili. Itu wudunya Nabi, ya lengkap. Kita 1,5 ember. Ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampun azan nggih? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan tadi berkaitan dengan uban. Hukum mencabut uban baik yang di rambut, di jenggot, di kumis dan lain-lain. Kemudian hukum semir juga dibahas nanti. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.